Bismillahirrahmanirrahim. Sakit itu bermacam-macam ya. Ada orang yang sakit fisiknya, sakit rohaninya. Ada juga orang yang sehat fisiknya, sehat rohaninya. Ada orang yang sakit rohaninya tapi fisiknya sehat. Ada orang yang sakit fisiknya tapi rohaninya sehat. Nah, masalah sakit ini memang banyak sekali disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Kata marad misalnya dalam Al-Qur'an itu terulang sebanyak 24 kali. Dan kata ini lebih sering digunakan untuk orang-orang yang sakit rohaninya. Meskipun kata marad itu sendiri juga digunakan untuk orang yang sakit fisiknya. Kemudian ada juga kata saqam atau saqim. Misalnya ini digunakan dalam Al-Quran hanya 2 kali saja. Dan ini lebih cenderung digunakan untuk orang-orang yang sakit fisiknya. Ya, misalnya dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, pergunakanlah sehatmu qabla saqamika, sebelum datang waktu sakitmu. Ada juga memang dalam Al-Quran kata alamun yang artinya sakit. Dan sakit ini lebih cenderung kepada penderitaan yang luar biasa, khususnya di hari akhirat. Bagi para pendurjana itu mengalami kesakitan yang luar biasa dikarenakan dosa-dosa pelanggaran yang mereka lakukan. Ada juga kata daun, itu sakit juga. Itu dalam hadis Rasulullah SAW, kullu da'in dawa. Setiap penyakit fisik itu ada obatnya. Hadirin sekalian, kalau kita disuruh memilih misalnya antara sakit fisik dan sakit rohani, maka keduanya tidak bisa dipilih. Karena kalau sakit fisik tentu akan terhalang melakukan aktivitas amal ya, untuk kebaikan diri, keluarga, dan juga bangsa dan negara. Kalau sakit rohani pun tentunya tidak dipilih juga karena sangat menderita orang yang sakit rohaninya. Dan harus dipahami bahwa sesungguhnya sakit rohani ini lebih berbahaya dibandingkan dengan sakit fisik. Ya, misalnya iri, dengki, rakus, sombong, takabur, ragu, khianat, dan lain-lain sebagainya itu berbahaya. Tidak saja bagi diri orang yang bersangkutan, tapi juga berbahaya bagi orang lain. Karena itu sakit rohani pun harus kita hindarkan karena dia lebih berbahaya bagi yang bersangkutan dan juga berbahaya bagi orang lain. Hadirin sekalian, karena itu misalnya harus kita pahami Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat. Jadi orang-orang yang sakit hatinya ini harus diobati dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, pahami Quran, karena membaca itu zikir. Berzikir banyak kepada Allah. Gunakanlah metode-metode untuk membersihkan hati. Tahalli, takhalli, tajalli, kosongkan, isi dengan sifat-sifat yang baik. Kemudian daripada itu juga harus kesehatan fisik juga harus diperhatikan dengan anjuran Al-Quran, makan yang halal dan baik. Termasuk juga sakit rohani juga harus diobati dengan memakan makanan yang halal lagi baik. Ditambah dengan ketentuan-ketentuan lainnya, gizi yang seimbang, kemudian olahraga, dan lain-lain sebagainya yang bisa mengantarkan orang sehat fisiknya. Hadirin sekalian, kita memang berlindung dari Allah dari sakit fisik dan juga sakit rohani. Lebih-lebih sakit rohani. Kenapa? Karena sakit rohani ini akan meruntuhkan kehidupan pribadi, meruntuhkan kehidupan masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa sakit ini harus dihindarkan, sakit rohani terutama, agar kita bisa berbuat yang terbaik bagi diri, keluarga, bangsa, dan negara. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.